Baru-baru ini, nama pembom B-2 Spirit tengah menjadi sorotan karena keberhasilannya menjatuhkan bom GBU-57 ke fasilitas nuklir Iran. Namun salah satu dari pembom tersebut dikabarkan tidak semuanya kembali ke pangkalan di Amerika, tapi bukan karena ditembak jatuh, melainkan dikabarkan harus mendarat darurat di Hawaii. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan pembom siluman itu? Pada tanggal 21 Juni tahun 2025, menjadi titik balik penting dalam konfrontasi senyap yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran. Di tengah memanasnya konflik bersenjata yang telah berlangsung hampir 2 minggu antara Israel dan Iran, sebuah operasi militer tingkat tinggi diam-diam diluncurkan dari jantung Amerika di pangkalan Angkatan Udara Whiteman di Missouri. Dalam keheningan yang menyelimuti malam, dua kelompok pesawat pengebom siluman B-2 Spirit mulai bergerak. Mereka bukan sekedar pesawat biasa, melainkan simbol kekuatan strategis paling rahasia dan mematikan milik Angkatan Udara Amerika. Kelompok pembom pertama B-2 Spirit ditugaskan untuk mengarah ke barat, melintasi hamparan luas Samudra Pasifik, dan dikabarkan menuju ke pangkalan udara strategis di Guam. Sementara itu, pembom kelompok kedua yang terdiri dari 7 unit B-2 Spirit terbang menuju arah yang berlawanan. Mereka menembus gelapnya malam ke arah timur, menyeberangi Samudra Atlantik dengan misi yang jauh lebih berbahaya, yaitu menghancurkan situs nuklir utama Iran. Tak seorang pun publik Amerika atau dunia saat itu tahu jika serangan presisi itu sedang berlangsung, dan mungkin itulah yang membuat serangan itu sangat efektif. Kelompok B-2 pertama memiliki misi sebagai umpan, seolah-olah mereka adalah yang bakal dikirim untuk menyerang Iran. B-2 pertama yang sengaja terlihat di radar pelacakan sipil pun segera dilaporkan oleh berbagai saluran media. Dengan pengalian sempurna itu, 7 pesawat B-2 dalam kelompok kedua berhasil menyusup tanpa suara. Mereka menurunkan 14 bom bunker buster GBU-57 Massive Ordnance Penetrator seberat 13.600 kg pada dua target prioritas tinggi, yaitu situs pengayaan uranium Fordo yang berada di dalam gunung dan fasilitas nuklir Natanz. Dalam waktu singkat, fasilitas bawah tanah paling terlindungi milik Iran itu pun mengalami kerusakan serius. Namun di balik kesuksesan operasi ini, terdapat kisah lain yang lebih sunyi namun tak kalah dramatis, yaitu kisah dari salah satu B-2 dari kelompok penipuan yang gagal kembali ke pangkalannya. Kelompok kedua yang ditugaskan menyerang Iran memang berhasil menyelesaikan misi dan kembali ke Missouri tanpa diketahui siapapun. Namun dari B-2 kelompok tipuan yang diarahkan ke barat itu, salah satu pesawat mengalami masalah serius. Pesawat dengan tanda panggilan Mighty 14 terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Daniel K. Inouye, Honolulu, yang juga merupakan bagian dari kompleks militer Pangkalan Angkatan Udara Hickam. Dan ketika video pendaratan pesawat tersebut beredar di media sosial beberapa hari kemudian, banyak pihak mulai berspekulasi. Lantas, apa yang menyebabkan pendaratan mendadak itu? Apakah ada kerusakan mesin atau hanya prosedur keamanan biasa? Namun sayangnya, jawaban dari pertanyaan itu tidak pernah diklarifikasi secara resmi. Seorang juru bicara dari Komando Serangan Global Angkatan Udara Amerika, Charles Hoffman, menyatakan kepada media jika mereka tidak akan mengomentari apapun tentang B-2 Spirit, sebuah pernyataan standar militer yang menyiratkan betapa penting dan sensitifnya operasi tersebut. Yang pasti, pesawat siluman itu terdampar di Hawaii selama lebih dari 5 hari, menunggu perbaikan yang tidak bisa dilakukan secara sembarangan, sebab B-2 Spirit bukan pesawat yang mudah untuk dirawat dan juga diperbaiki. Pesawat pengebom B-2 Spirit yang dijuluki Ghost of the Sky memang terkenal karena kemampuan silumannya yang luar biasa. Namun di balik keunggulan teknologi itu, ada sisi yang jauh lebih rumit, yaitu kerentanan struktural dan kebutuhan perawatan yang ekstrim. Bagi yang mengikuti perkembangan militer, tentu tahu jika ini bukan kali pertama pesawat B-2 Spirit mengalami insiden semacam ini. Pada bulan April tahun 2023, pesawat lain juga melakukan pendaratan darurat di Pangkalan Hickam dan harus tinggal selama berminggu-minggu akibat masalah teknis. Bahkan lebih parah lagi, pada bulan Desember tahun 2022, sebuah B-2 Spirit keluar dari landasan dan terbakar setelah pendaratan darurat di Whiteman. Pesawat itu kemudian dianggap terlalu mahal untuk diperbaiki dan akhirnya dijual untuk suku cadang.
Secara keseluruhan, dari total 21 unit B-2 Spirit yang pernah dibuat, hanya tersisa 19 unit aktif. Dua lainnya telah hancur dalam kecelakaan, dengan harga lebih dari 2 miliar US dollar per unit dan usia operasional yang telah mencapai lebih dari 3 dekade. Armada B-2 kini berada di ujung masa tugasnya. Itulah sebabnya pengembangan B-21 Raider sebagai generasi penerusnya menjadi prioritas tinggi bagi Amerika. Pesawat generasi baru ini dirancang untuk mengatasi kelemahan B-2 Spirit sekaligus mempertahankan keunggulan siluman dalam skala global. Namun hingga saat itu tiba, armada B-2 Spirit masih menjadi andalan bagi misi strategis Amerika yang menuntut serangan presisi, daya jangkau ekstrim, dan kemampuan bertahan dalam lingkungan berisiko tinggi. Kompleksitas desainnya yang terdiri dari bahan komposit canggih, lapisan penyerap radar, dan sistem kontrol penerbangan digital menjadikannya salah satu alat perang paling ditakuti. Tetapi semua kecanggihan itu datang dengan harga. Setiap perawatan kecil bisa menelan jutaan dolar. Perbaikan akibat insiden kecil saja dapat mencapai angka 10 juta US dollar. Belum lagi logistik dan keamanan yang harus diterapkan selama proses perbaikan. Maka tidak heran jika pesawat yang kini tertahan di Hawaii masih belum dapat diterbangkan kembali. Tragedi paling parah dalam sejarah B-2 Spirit sendiri terjadi pada tahun 2008 ketika pesawat yang dijuluki Spirit of Kansas jatuh tak lama setelah lepas landas dari pangkalan Anderson di Guam. Kedua pilot memang berhasil selamat, namun pesawat hancur total. Kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai 1,4 miliar US dollar, menjadikannya kecelakaan pesawat militer paling mahal dalam sejarah. Investigasi menunjukkan jika penyebab utama kecelakaan itu adalah kerusakan pada sistem kontrol penerbangan akibat kelembapan yang mengganggu sensor penting. Setelah kejadian itu, seluruh armada B-2 Spirit dihentikan sementara selama hampir 2 bulan. Peristiwa itu menggambarkan betapa rumitnya menjaga agar pesawat canggih ini tetap dalam kondisi layak terbang. Misi pengeboman terhadap Iran yang berlangsung diam-diam telah menunjukkan jika kekuatan militer Amerika tidak hanya terletak pada senjata dan teknologi, tapi juga pada kemampuan untuk memanipulasi informasi dan opini publik. Dengan menampilkan kelompok B-2 pertama kepada dunia, Amerika Serikat secara efektif menutupi pergerakan kelompok kedua yang melakukan misi utama. Ini adalah pelajaran penting tentang bagaimana peperangan informasi kini telah menjadi bagian integral dari strategi militer. Kini setelah operasi Midnight Hammer ke Iran, satu B-2 Spirit masih diam di Hawaii, dikelilingi oleh penjagaan ketat dan insinyur militer yang bekerja tanpa henti. Tidak ada yang tahu berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk memperbaikinya, atau kapan pesawat itu bisa kembali terbang. Yang jelas, operasi ini telah menunjukkan betapa pentingnya kekuatan udara strategis, bukan hanya dalam bentuk bom dan radar siluman, tapi juga dalam seni ilusi.